Oke friends, welcome to Surfan Gaming. Jadi pada video kali ini gue bakal memberikan tips kepada teman-teman cara untuk menghemat resin kita ya. Lebih tepatnya ribuan resinnya. Gue tahu ini terdengar berlebihannya, tapi ya menurut gue ini cara terbaik untuk menghemat resin bagi pemain-pemain Genshin Impact yang ingin menghemat resinnya, yang ingin efektif dalam menggunakan resin dan ingin membuat karakternya secara efektif juga ya. Namun cara ini gua rasa tidak terlalu berfungsi atau tidak terlalu efektif kepada teman-teman yang sudah mencapai Adventure Rank 55 atau yang sudah mencapai Spiral Abyss lantai 12 dan Full Star ya, alias 36 bintang pada Spiral Abyss lantai 12. Namun jika teman-teman belum mencapai lantai 12 Spiral Abyss dan belum mencapai bintang 36, gua rasa cara ini cukup efektif bagi teman-teman yang ingin menghemat resin ya. Oke friends, langsung saja kita mulai videonya. Let's go. Drop it. Oke friends, gue bakal mulai caranya. Dia ada 7 cara untuk menghemat resin ini sepengetahuan gua ya. Jika teman-teman ada saran lain silahkan tulis nanti di kolom komentar ya. Yang pertama, teman-teman tidak menaikkan level support ke level tertinggi. Teman-teman pasti tahu DPS atau support di Genshin Impact. Masa nggak tahu sih? DPS itu adalah karakter yang teman-teman sering gunakan skillnya di arena atau di pertandingan. Dan support merupakan karakter yang jarang digunakan di arena, tapi dia menggunakan skill dan meninggalkan skillnya dan kita berganti ke DPS. Bagi teman-teman yang belum paham antara DPS atau support di Genshin Impact, silahkan tulis di kolom komentar. Jika ada yang tulis, gue bakal jelaskan antara perbedaan DPS dan support tersebut ya. Jadi teman-teman, yang pertama gue bilang tadi tidak menaikkan level support ke level yang tertinggi ya. Level tertinggi ini yang gue maksud adalah level 90 di Genshin Impact. Kenapa begitu? Karena support itu merupakan karakter yang jarang di pertarungan, atau lebih tepatnya kita menggunakan talenta atau skillnya. Jadi gue bakal contohkan support itu Xingqiu ya. Jadi Xingqiu itu lebih sering atau dominannya digunakan orang-orang pemain Genshin Impact. 2 skill yaitu elemental skill dan elemental burst ya. Jadi 2 skill itulah yang paling sering digunakan oleh pemain Genshin Impact dan tidak normal attack-nya ya. Jadi Xingqiu itu gue rasa cukup level 80/90. Teman-teman boleh naikkan ascennya 80/90 untuk mendapatkan talenta yang jauh lebih tinggi ya. Namun jika teman-teman naikkan ke level 90, Xingqiu tersebut gua rasa itu nggak worth it ya. Kenapa? Yang pertama adalah kita bisa menghemat 800.000 mora. Untuk 800.000 mora itu teman-teman menggunakan 7 condensate resin. Otomatis kita bisa menghemat 7 condensate resin juga ya. Lalu yang kedua adalah yang paling parah, itu adalah Hero Weight atau buku berwarna ungu 172 buah. Itu merupakan untuk mendapatkan 172 buah itu kita membutuhkan 17 condensate resin ya. Jadi jika teman-teman tidak menaikkan level 80 ke 90, itu bakal menghemat sangat banyak condensate resin ya. Lalu bahan material boss juga ya. Namun jika teman-teman tetap ingin ascend karakter Xingqiu tersebut ke 80-90 itu boleh. Namun yang nggak gue sarankan adalah menaikkan level 80 tersebut ke 90 dengan menggunakan Hero Weight atau buku berwarna ungu. Otomatis jika teman-teman ikuti cara gue ini, teman-teman bakal menghemat sekitar 21 condensate resin ya. Lalu yang kedua adalah tidak menaikkan level talenta yang jarang digunakan. Ini yang paling sering gue lihat orang-orang menaikkan level talentanya seperti Bennett ya. Bennett itu dominannya orang-orang lebih menggunakan elemental burst dan elemental skillnya dan tidak menggunakan normal attack. Jangan teman-teman naikkan normal attack tersebut ya, karena sangat banyak membuang-buang material. Contohnya yang pertama adalah 1,6 juta mora. Yang kedua adalah buku emas 38 buah. Buku emas ini gue nggak bisa bilang spesifiknya ya, karena buku emas di setiap talenta karakter itu berbeda-beda. Lalu buku perak 21 buah dan bahan material boss mingguan sebanyak 6 buah. Untuk bahan material boss mingguan tersebut itu belum pasti juga resinnya ya, karena untuk mendapatkan bahan material boss mingguan tersebut kita dapatnya acak ya, bukan pasti dapat seperti buku emas atau buku perak atau mora ya. Itu untuk bahan material boss mingguan jauh lebih sulit mendapatkannya dan juga lebih banyak resin yang terbuang ya. Oke friends, sebelum gue melanjutkan video cara menghemat resin tersebut, teman-teman bisa top up terlebih dahulu di Wisnu Store 1 ya, tempat top up termurah, teraman, dan anti hackback ya. Penjualnya ramah, fast respon, dan harganya cukup terjangkau ya. Silahkan top up di Wisnu Store 1 ya. Lalu yang ketiga adalah tidak melakukan boss mingguan ketika belum perlu bahan material boss. Contohnya teman-teman ingin menaikkan Eula contohnya ya. Jadi teman-teman membutuhkan bahan material dari Azhdaha. Jadi teman-teman silahkan Azhdaha sampai puas ya, sampai menaikkan level talenta Eula tersebut. Jangan farming Dvalin ya, jangan farming
The Valen atau boss weekly atau boss mingguan lainnya, karena itu akan membuang resin teman-teman jika mendapatkan bahan material yang belum dibutuhkan ya. Jadi kita bisa menghemat sekitar 90 resin per minggu. Lalu yang keempat adalah tidak bergantung pada set 4 artefak. Kita tahu 4 set artefak itu merupakan cara memaksimalkan artefak atau potensi dari karakter tersebut. Seperti Diluc yang menggunakan 4 set dari Crimson Witch, atau Huto yang menggunakan 4 set Crimson Witch, atau Ayaka yang menggunakan 4 Blizzard Strider. Jadi ada beberapa karakter yang bakal keluar potensinya atau potensinya bisa dimaksimalkan dengan menggunakan 4 set artefak. Namun jika teman-teman sudah farming sekitar sebulan atau udah seminggu, 2 minggu tapi belum dapat, jangan terlalu dipaksakan untuk mendapatkan 4 set artefak tersebut ya, karena itu bakal membuang-buang resin teman-teman. Dan kita bisa menggunakan variasi lain seperti Diluc menggunakan 2 set Crimson dan 2 set Gladiator, Huto 2 set Crimson dan 2 set Gladiator bisa, Ayaka juga bisa menggunakan 2 set Blizzard dan 2 set Gladiator. Jadi teman-teman jangan terlalu patokannya 4 set artefak ya. Contohnya teman-teman sudah farming 4 bulan, 5 bulan tapi belum dapat set artefak yang bagus, jangan terlalu dipaksakannya. Jadi ketika teman-teman menggunakan 2 set Blizzard, contohnya Ayaka, teman-teman menggunakan 2 set Blizzard dan 2 set Gladiator. Jika 2 set Gladiator itu substatnya jauh lebih bagus pada 4 set Blizzard, gunakan 2 Gladiator dan 2 Blizzard ya. Jangan terlalu fokus ke 4 Blizzard, karena substatnya belum tentu jauh lebih baik yang 4 Blizzard tersebut ke Gladiator ya. Untuk hasil damage-nya sendiri teman-teman bisa tes sendiri ya. Jadi yang kelima adalah tidak terlalu bergantung pada substat artefak. Artefak yang bagus itu bagi DPS atau support DPS itu adalah crit rate dan crit damage, attack flat dan attack percent. Atau attack flat ini bisa teman-teman ganti elemental mastery terserah ya. Yang pasti ada crit rate, crit damage dan attack percent, itu merupakan yang sangat sempurna artefaknya. Namun teman-teman tidak mendapatkan crit rate dan crit damage dalam substat untuk set yang pertama ya. Jangan terlalu dipaksakan untuk mendapatkan 2 set crit damage dan crit rate dalam satu artefak tersebut. Ya gue tahu tuh bakalan sangat bagus itu ya, rincian karakternya atau build-nya bakal sangat bagus ya. Namun jika teman-teman belum build karakter lainnya atau karakter support yang lain dan terlalu fokus ke karakter DPS seperti Eula gue rasa ya, contohnya Eula ya. Dan teman-teman ingin menggunakan 4 set Pale Flame, itu juga bagus buat Eula. Namun teman-teman kesusahan mendapatkan substat yang bagus ya. Substat yang bagus itu adalah crit rate dan crit damage di dalamnya, dan juga ada attack percent ya. Tergantung, jika teman-teman bermain reaksi elemental, tentu saja elemental mastery dan energi recharge juga bagus di dalam substat artefak tersebut. Namun jika teman-teman sudah farming kesusahan, tidak ada 2 set crit rate dan crit damage di dalam artefak tersebut, jangan terlalu dipaksakan ya. Bisa gunakan crit rate dulu atau crit damage dulu ya. Yang terakhir adalah tidak menaikkan level senjata support ke level terakhir. Di sini gue bilang support ya, bukan DPS. Jadi support nih gue rasa nggak terlalu penting untuk dimaksimalkan level tertinggi ya, karena dia perannya juga sebentar, dia support ya, bukan DPS. Ketika teman-teman menaikkan level senjata level 80 ke 90 itu bakal banyak membuang mora ya. Contohnya 300.000 mora. 300.000 mora ini teman-teman gue tahu bisa didapatkan dengan 3 condensed resin ya, tapi menurut gue itu cukup banyak 3 condensed resin. Teman-teman bisa gunakan 3 condensed resin tersebut ke material lainnya. Jadi yang gue maksud senjata support di sini adalah sacrificial sword, sacrificial fragment, dan senjata-senjata yang digunakan oleh tipe support ya. Jangan dimaksimalkan terlebih dahulu. Jika teman-teman sudah build karakter lain secara optimal, boleh teman-teman naikkan level senjata ini ya ke level 90. Tapi menurut gue itu juga nggak terlalu besar kenaikan damage yang dihasilkan dari level 80 senjata ke level 90 ya. Gue rasa untuk tipe support nggak terlalu jauh perbedaannya. Kecuali teman-teman DPS ya. DPS itu wajib teman-teman maksimalkan level talenta, senjata, dan karakternya ke level 90 ya. Gue rasa itu khusus untuk DPS. Oke friends, gue rasa itu saja video untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton. Itu merupakan tips dari gue, dan tentu saja itu pendapat gue pribadi. Gue nggak terlalu memaksakannya kepada teman-teman yang ingin bermain bebas. Terima kasih sudah menonton. See you next in video. Bye bye.